Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan proyek akhir alat pendeteksi tangisan bayi dari mata kuliah metode penelitian di semester 3 dengan dosen pengajar Amalia Herlina. Pada slide selanjutnya saya akan menyebutkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Andre Carrera dari Elektro A dengan nomor NIM 2021-3023. Yang kedua adalah saya sendiri, M. Fahrizal Dwi Nugroho, dengan nomor NIM 2021-3039 dari Elektro B. Dan yang ketiga adalah Muhammad Amir, 2021-3059 dari Elektro C. Untuk slide selanjutnya, ringkasan proposal. Di proyek akhir ini, kami akan merencanakan pembuatan alat pendeteksi tangisan bayi, yang nantinya alat ini akan memberikan notifikasi atau peringatan setelah menerima input suara tangisan bayi. Alat ini nantinya bisa diaplikasikan di rumah tangga maupun di ruangan bayi, di rumah sakit ataupun daycare, atau biasa disebut tempat penitipan anak. Latar belakang atau penyebab munculnya inovasi ini dikarenakan banyak ibu rumah tangga ataupun perawat yang merasa repot untuk menjaga dan mengontrol bayi. Kurangnya pengontrolan akan berdampak pada bayi yang akan mengalami stres yang berasal dari rewelnya bayi. Jika bayi sering mengalami kurang tidur, maka akan mengakibatkan penurunan kekebalan tubuh, serta gangguan pertumbuhan, perkembangan fisik, dan berdampak pada terhadap tumbuh otak bayi, terutama kemampuan dalam berpikirnya ketika dewasa. Dan ini sudah dijelaskan dalam ilmu kesehatan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengangkat suatu topik untuk merancang alat monitoring ruangan bayi yang dapat memberikan informasi kepada perawat dalam bentuk alarm apabila bayi mulai menangis. Implementasi alat monitoring ruangan bayi ini nantinya akan dapat diaplikasikan di ruangan bayi yang ada di rumah tangga, di rumah sakit, serta di daycare atau tempat penitipan anak. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang sering menjadi pertanyaan. Nomor 1 yaitu bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap balita secara kontinu untuk ibu rumah tangga yang mempunyai aktivitas multitasking ataupun pekerjaan yang mengharuskan meninggalkan bayi. Poin yang kedua yaitu bagaimana cara merancang bangun sebuah alat pendeteksi bayi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana membuat alat pendeteksi ini bisa dibuat dengan ekonomis sehingga bisa diaplikasikan di lingkup rumah tangga. Untuk menjawab sebuah pertanyaan ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tujuan dibuatnya alat ini yaitu yang pertama mempermudah pengawasan terhadap balita secara kontinu untuk orang tua yang mempunyai aktivitas multitasking. Yang kedua, merancang bangun sebuah alat pendeteksi tangisan bayi menggunakan sensor suara. Yang ketiga, menciptakan sebuah alat yang bermanfaat dengan harga yang ekonomis. Dan untuk manfaatnya, yang pertama, alat mendeteksi suara bayi menggunakan microcontroller ESP32, sensor suara, dan sebuah buzzer sebagai alarm. Yang kedua, buzzer akan berbunyi ketika mendeteksi suara tangisan bayi. Dan yang ketiga, untuk saat ini alarm hanya menggunakan buzzer yang telah dipasang pada titik tertentu. Adapun manfaat spesifik dari perancangan alat ini yaitu dapat menciptakan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya orang tua yang sedang mempunyai anak balita, dan dapat digolongkan sebagai smart home dan dikontrol menggunakan ESP32 yang telah diberikan instruksi berupa program, yang kedepannya juga akan bisa dikoneksikan ke smartphone. Dan terkait, kami mendapatkan sumber dari beberapa jurnal yang kami ambil dari Google Scholar. Yang pertama dari S. Hardayani yang berjudul Alat Mendeteksi Keberadaan Anak dalam Ruangan Menggunakan Sensor PIR Berbasiskan Microcontroller Arduino Metode Fuzzy Logic. Yang kedua, Amik Royal Kisaran yang berjudul Pendeteksi Tingkat Kebisingan dan Pemberi Peringatan pada Perpustakaan Berbasis Arduino. Yang ketiga, Sena Amarta dan teman-temannya
yang berjudul Asesmen Kebisingan di Open Library Telkom University menggunakan sistem monitoring suara berbasis IoT. Yang keempat, Devik Fulgida Parma dan teman-temannya yang berjudul Alat Mendeteksi Kenyamanan Kelas dengan Sensor 3-in-1, yaitu cahaya, suhu, dan suara, serta aksi kontrol lampu, AC, dan alarm. Yang terakhir, dari Yoyon Effendi dan teman-temannya yang berjudul Sistem Pendeteksi Kebisingan dan Voice Alert sebagai Kontrol Kenyamanan Pasien Rawat Inap. Oke, untuk alat dan bahan. Untuk bahan yang pertama kami menggunakan lampu LED. Lampu LED di sini sebagai sarana output berupa lampu indikator. Kalian bisa mendapatkan lampu LED di sini dengan harga kisaran 1.000 sampai 2.000 rupiah. Kemudian untuk ESP32 adalah sebuah microcontroller yang di marketplace, entah di Shopee atau Tokopedia, kalian bisa mendapatkan dengan harga kisaran 60.000 sampai 65.000. Kemudian untuk breadboard di sini kami tidak beli karena kami meminjam untuk sarana simulasi atau uji coba. Kemudian untuk sensor suara KY037 di sini kami membeli dengan harga Rp10.000 di marketplace. Jumper wire di sini kami juga meminjam. Kemudian untuk buzzer di sini kami membeli dengan kisaran Rp5.000. Untuk kabel USB sudah satu set dalam pembelian SP32 yang sudah kami dapatkan. Kemudian untuk selanjutnya alat akrilik sebagai wadahnya nantinya setelah alat memang setelah diuji coba dan berhasil, kemudian alat tersebut akan dimasukkan pada akrilik untuk aplikasi cara permanennya. Kemudian gergaji, lem bakar, isolasi, solder, timah, dan tang. Perkiraan untuk rancang bangun proyek ini kisaran Rp90.000 kurang lebih sampai Rp100.000. Untuk slide selanjutnya kami menampilkan timeline dari metode penelitian kami. Proyek kami diawali dari proses analisis, di mana di proses ini adalah untuk menentukan judul, kemudian mengkonsultasikannya terhadap ataupun kepada dosen pengajar kami, yaitu Bu Amel. Setelah menemukan judul dan ACC dosen pengajar kami, proses selanjutnya adalah menentukan alat dan bahan, di mana pada proses ini kami melibatkan jurnal-jurnal yang telah kami temukan melalui Google Scholar untuk menentukan alat dan bahan di proses ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah desain sistem, kemudian merancang alat, dan selanjutnya adalah uji coba alat. Di uji coba ini kami mengkolek data atau mengumpulkan data dari hasil percobaan ataupun simulasi kami. Setelah kami mengumpulkan data dan mengkoleknya jadi sebuah informasi, kami mewujudkan hasil uji coba tersebut dalam sebuah laporan yang berisi evaluasi dan kesimpulan. Di sini ada flowchart sederhana yang menjelaskan bahwa sensor suara sebagai alat mendeteksi adanya suara yang nantinya akan mengirimkan sinyal inputan ke microcontroller ESP32. Nah, di ESP32 ini akan ada proses yang nantinya apabila ada suara tangisan bayi, maka akan mendeteksi dan akan mengirimkan sinyal outputan ke buzzer. Dan apabila tidak ada suara tangisan bayi, maka ESP32 tidak akan mengirimkan sinyal ke buzzer. Nah, di buzzer ini akan memberikan sinyal dan nantinya berupa bunyi. Nah, dikarenakan kemarin saya belum sempat membeli Arduino Uno-nya, saya dapat pinjaman dari kelas saya bekas proyek dia yang tidak terpakai, sebuah microcontroller yang sebenarnya sama dan bisa diaplikasikan sebagai pengganti Arduino Uno, yaitu ESP32.
Selanjutnya yaitu sensor suara KY037 yang kita pakai, karena di sini bisa mengeluarkan analog ataupun digital sebagai outputannya. Setelah itu buzzer menjadi pertanda terdeteksi adanya tangisan bayi. Selanjutnya ada breadboard. Sebenarnya ini opsional. Apabila ingin mengkoneksikan microcontroller ke buzzer secara langsung juga bisa. Selanjutnya ada kabel jumper, male to female dan male to male. Dan yang terakhir ada kabel micro USB to USB yang mengirimkan data dari komputer ke microcontroller. Untuk step selanjutnya yaitu menyambungkan semua komponen ke dalam breadboard. Nah, di sini saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Sebenarnya bisa menggunakan Arduino Uno, namun alasan saya memilih ESP karena tersedianya fitur Wi-Fi dan Bluetooth yang dapat mengembangkan potensi dari alat tersebut. Selain itu, karena ketersediaan bahan dan juga harganya yang sangat terjangkau. Dan tidak adanya perbedaan signifikan antara Arduino Uno dengan ESP32. Di sini juga ada sensor suara KY038 dan KY037. Namun saya menggunakan 037 karena 038 tidak mendeteksi suara di komponen saya. Nah, selanjutnya untuk pemrogramannya kita menggunakan Arduino dengan menggunakan port ESP32 dev module. Dan juga di sini saya menggunakan library eksternal yang menggunakan tune.h yang didapatkan dari internet. Selanjutnya kita deklarasikan dulu untuk sensor suaranya di pin 33 dan buzzer di pin 32. Selanjutnya kita set serial begin ini 9600 dan juga set sensor suara di input, buzzer di output. Nah, untuk selanjutnya void loop kita deklarasikan nilai sensor sama dengan analog read untuk sensor suaranya. Dan apabila nilai sensor melebihi 310, maka komen di bawah ini akan dijalankan. Dan saya mengatur komen di bawah ini agar buzzer bisa bekerja tidak hanya di frekuensi 5000 Hz saja, namun juga bisa diatur menggunakan library tune32.h tadi. Selanjutnya, apabila tidak terdeteksi lebih dari 310, maka buzzer akan dalam kondisi low. Dan ini adalah untuk memprint nilai sensor yang terdeteksi. Maka jika kita ke serial monitor, maka hanya akan terdeteksi sekitar 290-an. Namun jika kita simulasikan suara tangisan bayi, maka akan muncul
program akan muncul dan menyalakan buzzer. Selanjutnya di sini ada pengujian alat. Alat yang pertama yaitu Arduino. Tidak ada masalah pada sistem upload dan bisa menjalankan coding yang diprogram pada alat. Dan yang kedua ada sensor suara KY037 berfungsi secara normal, tidak ada pembacaan error pada sistem operasi sensor saat digunakan. Dan yang ketiga ada buzzer. Nah, buzzer ini bisa mengeluarkan outputan berupa bunyi yang menjadi pertanda ada suara tangisan bayi. Jadi semuanya normal, oke. Kesimpulannya, setelah kami melakukan uji coba, pada peralatan ini, microcontroller ESP32 yang dihubungkan dengan sensor suara membangun sebuah interface antara sistem dengan subsistem lainnya yang membentuk suatu integrasi sistem yang satu kesatuan. Pada alat monitoring suara di ruangan bayi berbasis ESP32 telah dilakukan uji alat, maka dapat disimpulkan bahwa alat ini berhasil dijalankan sesuai dengan kondisi yang terdeteksi oleh sensor suara dengan memberi keluaran dalam bentuk alarm pada peralatan buzzer. Alat monitoring suara ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menambah komponen elektronik. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.